Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman-Nya berkata demikian, maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita keistimewaan kerajaan Allah. Ketika kita bicara mengenai kerajaan Allah, maka kita berbicara mengenai pemerintahan Allah, baik di bumi maupun di surga sana. Ketika kita berbicara mengenai kerajaan Allah, maka kerajaan Allah itu bersifat masa lampau, tapi juga bersifat masa kini, tapi juga bersifat akan datang. Dan hari ini kita akan mencoba melihat apa keistimewaan kerajaan Allah itu, di mana Yesus datang untuk menegakkan kerajaan Allah itu di dunia ini. Dan sebagai umat kita bertanggung jawab untuk mendatangkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Kita bertanggung jawab sebagai warga-warga kerajaan Allah untuk menghadirkan eksistensi kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Apa keistimewaan kerajaan Allah melalui nats firman Allah ini? Kita melihat dua hal yang istimewa dari kerajaan Allah itu. Yang pertama dalam ayat 18-19, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi. Kalau kita bicara biji sesawi berarti biji kecil yang diambil dan ditamburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Kerajaan Allah itu digambarkan seperti biji sesawi. Dari biji yang kecil, tapi akhirnya biji itu bertumbuh menjadi pohon yang besar, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Di sinilah kita melihat keistimewaan kerajaan Allah. Yang pertama, bahwa kerajaan Allah memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa itu digambarkan dari biji sesawi, biji yang paling kecil, dan akhirnya menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dari yang kecil dan akhirnya berkembang menjadi hal yang besar, itulah kekuatan ataupun keistimewaan kerajaan Allah, yaitu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dimulai dari biji sesawi yang kecil, dimulai dari Yesus Kristus satu pribadi, akhirnya berkembang sampai sekarang di mana-mana di seantero dunia ini ada warga-warga kerajaan Allah. Itu semua menunjukkan suatu kekuatan yang luar biasa dari kerajaan Allah itu. Dan saudara dan saya adalah warga-warga kerajaan Allah yang dipanggil untuk terus menyatakan keluarbiasaan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan cara kita menghadirkan atmosfer kerajaan Allah, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam hidup saudara dan saya, dan itulah keistimewaan kerajaan Allah. Yang kedua, keistimewaan kerajaan Allah digambarkan dalam ayat 20 dan 21. Dan dia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya.
Hal yang kedua di sini, kerajaan Allah diumpamakan seperti ragi. Kita tahu bagaimana pengaruh ragi yang kecil, yang sedikit, tapi bisa mengkamirkan seluruh adonan. Itu menggambarkan mengenai keistimewaan kerajaan Allah, yaitu memiliki pengaruh yang luar biasa. Jadi keistimewaan kerajaan Allah yang kedua adalah memiliki dampak yang luar biasa atau memiliki pengaruh yang luar biasa. Dari kecil saja tapi bisa mempengaruhi sampai akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Itu suatu pengaruh dampak yang luar biasa dari kerajaan Allah. Tuhan mau sebagai warga-warga kerajaan Allah kita membawa dampak. Dampak yang positif, membawa pengaruh yang positif. Walaupun ragi hanya sedikit saja, tapi bisa mengkamirkan semua adonan. Itulah luar biasanya pengaruh dari kerajaan Allah. Yang saudara dan saya sebagai mandataris dari kerajaan Allah itu bertanggung jawab untuk membawa pengaruh kerajaan Allah itu dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga dimanapun kita berada, ibarat ragi sedikit tapi bisa mengkamirkan semua adonan. Dalam situasi lingkungan yang kacau, hadirnya warga-warga kerajaan Allah membawa pengaruh yang positif dalam lingkungan di mana kita berada. Sama dengan garam dan terang dunia. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai warga-warga kerajaan Allah, sehingga kita memiliki pengaruh yang baik, pengaruh yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kerajaan Allah semakin jaya di negeri ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami akan keistimewaan kerajaan Allah. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya sebesar biji sesawi, tapi akhirnya menjadi pohon yang besar dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dari ragi yang sedikit, tapi bisa mengkamirkan seluruh adonan, pengaruh yang luar biasa. Tuhan, kami rindu sebagai warga-warga kerajaan Allah. Kami memiliki kekuatan yang luar biasa untuk terus mengembangkan kerajaan Allah. Dan kami memiliki pengaruh yang baik, pengaruh yang positif dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kerajaan Allah semakin jaya dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.